Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Pastinya luar biasa, karena Yesus kita selalu dan selalu luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kembali lagi kita beribadah bersatu hati sebagai satu tubuh Kristus bersama-sama GKRI Keluarga Cemerlang untuk memuji, menyembah di ibadah minggu hari ini. Sekaligus kita juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Suatu kehormatan bagi kami sebagai satu tubuh Kristus, GKRI Keluarga Kristus Cemerlang. Bersatu hati, memuji-Mu, menyembah-Mu sebagai gereja-Mu. Roh Kudus Engkau yang ambil alih. Bahkan Engkau yang menjamah jemaat-Mu yang berada di rumah saat ini. Bahkan kami semua yang siap menerima jamuan-Mu. Kami siap menerima hikmat-Mu, kuasa kasih-Mu dan urapan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua satu tubuh Kristus, kita katakan bersama, amin. Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan dia juga memberikan roh penolong dan roh kudus. Roh penghibur bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dia naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, Kau kurindukan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang.
Kudus sedang menjamah Bapak Ibu Saudara, mengurapi. Roh Kudus telah memenuhi Bapak Ibu Saudara, sehingga kuasanya bekerja. Mari kita rasakan kuasanya, kita rasakan urapannya, kita rasakan kebaikannya. Biarkanlah roh itu bekerja penuh di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Kau kurindu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi hamba. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah, datanglah. Engkau menjamah kami semua ya Roh Kudus. Menjamah jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah. Tidak terkecuali siapapun yang menyaksikan ibadah ini, Engkau lawat, Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terjadi dan bekerja saat ini. Haleluya. Dengan api. Sekali lagi katakan, datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kita rasakan urapannya saat ini. Dia memenuhi hati setiap kita. Tidak peduli dimanapun kita berada. Roh Kudus tidak mengenal jarak. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahkan kami semua yang ada di sini. Roh Kudus selalu dan selalu, bahkan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Panggil namanya. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Dia luar biasa. Dia telah bangkit kalahkan maut. Dia
Dia naik ke surga. Dia memberikan kita jaminan keselamatan hidup yang kekal. Dia menyediakan tempat bagi saudara yang ada di rumah saat ini, bahkan kita semua. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami siap memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Mari kita yang bersorak-sorai katakan bersama-sama, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kasih sapa dan salam kanan dan kiri, katakan Engkau lebih daripada pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia naik ke surga, kalahkan maut. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, yang tak dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, saudaraku. Kuasa maut telah dikalahkan oleh apa? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saudara percaya bahwa kita lebih daripada pemenang, amin? Sekali lagi saya katakan, saudara percaya bahwa kita lebih daripada pemenang, amin? Mari kita katakan, haleluya! Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, Yesus Engkau baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, Yesus kita baik. Amin. Saat ini tiba saatnya kita yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, yang telah menerima berkat yang luar biasa. Tiba saatnya kita untuk memberkati gerejanya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan rindu untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan,
Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer di nomor-nomor rekening yang tertera pada layar berikut. Dan jikalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Tini Manurung dengan nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahan dan perpuluhannya. Tuhan Yesus pasti semakin memberkati kita dan memberkati gerejanya. Haleluya. Yesus, Engkau jaminan kami Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa melewati hari dengan hati yang tenang, dengan hati yang rest. Tetapi kami memiliki Engkau ya Yesus. Kau telah kalahkan maut. Kau telah kalahkan sakit penyakit. Bahkan masalah apapun yang akan kami hadapi suatu saat nanti. Engkau jaminan hidup kami. Engkau yang berperang menggantikan kami. Sehingga kami cuma mau bilang, kami tenang karena Engkau Allah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita imani pujian ini. Kita pasti sudah diberkati dengan doa, pujian, penyembahan, musik, dan saatnya kita akan juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami bisa memasuki minggu ketiga, bulan kelima di tahun 2021,
sekaligus memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru dari hari ke hari hingga saat ini. Kami siap kembali dipuaskan oleh firman-Mu, dijamah oleh Roh-Mu, dan dilawat oleh hadirat-Mu dimanapun kami berada. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang khawatir, bimbang, cemas, dan takut diyakinkan oleh kuat kuasa firman-Mu. Bahkan bila ada yang datang dalam keadaan sakit ataupun yang ada di rumah, juga dalam keadaan lemah tubuh, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami imani sudah disembuhkan, dipulihkan kembali kesehatannya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk dicerahkan oleh kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kembali bisa berjumpa dengan saudara di hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021. Dan sesuai dengan tema khotbah yang ada di poster grup WA Keluarga Cemerlang, maka firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini saya beri tema perpisahan yang mencengangkan. Perpisahan yang mencengangkan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa bahwa pada Minggu pagi hari ini kita sekaligus memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan saya bersyukur karena ternyata memang betul-betul sesuai tema, ini adalah perpisahan yang menggetarkan, perpisahan yang mencengangkan. Saudara, umumnya kalau berbicara perpisahan di dunia ini, itu selalu identik dengan rasa sedih, kehilangan, apalagi kalau kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi pergi jauh meninggalkan kita untuk beberapa waktu lamanya. Atau mungkin juga berpisah dalam arti orang yang kita kasih dipanggil ke rumah Bapa di sorga terlebih dahulu. Kita pasti akan merasa sedih dan kehilangan. Ada juga perpisahan yang mendatangkan kekecewaan. Dan itu sangat menyakitkan. Apabila kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dengan cara yang tidak pantas atau tidak patut. Maka kita merasa sangat dikecewakan dan kita merasa sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hanya satu-satunya perpisahan yang tidak hanya sekedar membawa rasa sedih, ada rasa haru di situ karena ditinggal oleh orang yang sangat dikasihi, tetapi di sini juga ada rasa yang menggetarkan. Dan perpisahan ini begitu mencengangkan. Yaitu adalah perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya di atas bukit Zaitun. Saat Yesus harus naik ke sorga kembali kepada Bapa.
Mengapa saya katakan ini adalah perpisahan yang mencengangkan, perpisahan yang menggetarkan? Karena yang pertama, dari cara Yesus naik ke sorga, itu gayanya lain dari yang lain, saudara. Gaya Yesus ketika naik ke sorga di hadapan sekitar lebih dari 500 murid-muridnya, baik itu murid inti maupun pengikut-pengikutnya yang setia, itu gayanya ketika naik ke sorga dengan posisi tangan sambil memberkati. Saudara kalau lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 51 di situ dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Haleluya, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tuhan kita yang hidup, dahsyat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cara Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan murid-muridnya sambil memberkati. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ tadi disebutkan ada kata langit, ada kata sorga. Nah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu menggunakan kata Uranos. Ya, mirip seperti planet yang ada di luar angkasa sana, salah satunya adalah planet Uranus. Tapi ini Uranos dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan dengan langit atau sorga. Tetapi lebih tepat diterjemahkan sebagai surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tadi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11, saya bacakan lagi. Ketika murid-muridnya sedang menatap ke langit, Uranos, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Uranos, Yesus ini yang terangkat ke sorga, Uranos, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, Uranos. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kedua malaikat itu menegur murid-muridnya, kenapa bengong terus menatap ke langit. Ya, itu langit yang lebih tepat di sini dimaksud adalah sorga. Jadi saya percaya bahwa murid-muridnya mendapat penampakan tentang sorga. Ya, tadi sudah dijelaskan di dalam Lukas pasal 24 ayat 51. Ya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi langit di sini itu bukan semata-mata dalam pengertian kalau kita mendongak ke atas itu ada semacam kubah ya yang warna putih kebiru-biruan. Dan itulah pengertian langit, jadi artinya murid-murid terus menengadah ke atas. Lihat Yesus naik pelan-pelan sampai tinggi-tinggi mencapai awan-awan. Kemudian tertutup oleh awan. Setelah melewati awan yang paling bawah, kemudian kelihatan lagi. Kemudian ditutup oleh awan di atasnya lagi. Nampak lagi, terus mata muridnya menengadah. Melihat proses seperti itu, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika Tuhan Yesus naik dalam posisi tangan sambil memberkati. Pada satu titik ketinggian tertentu, tiba-tiba awan menutupnya. Dan Tuhan Yesus berpindah kepada tempat dengan dimensi yang berbeda. Dimensi yang lain, dimensi yang mulia, yaitu sorga. Saudara, saya percaya murid-murid melihat penampakan sorga. Itulah pengertian Uranos. Saudara, di situ juga disebutkan kata awan menutupi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa awan ini bukanlah awan dalam arti fenomena alam, ya. Pasti bukan. Awan di sini adalah lambang daripada pribadi dan kuasa Roh Kudus. Saudara,
Roh Kuduslah yang berkarya. Mulai dari ketika firman Allah menjadi manusia. Dan kemudian untuk membentuk dagingnya. Maka firman Allah ini ditaruh di dalam rahim seorang perawan wanita. Maria. Rahimnya dikuduskan, rahimnya disucikan. Sehingga memberikan daging yang membungkus, yang menutupi firman Allah ini. Saya percaya ini karya Roh Kudus. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Kemudian ketika Tuhan Yesus harus mengalami aniaya, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, itu juga adalah karya Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, awan ini berbicara lambang. Saudara, pribadi Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam rupa awan inilah yang menutup Tuhan Yesus dari penampakan murid-muridnya. Dan kemudian dengan sekejap mata berpindah ke tempat dimensi yang berbeda, tempat yang mulia, yaitu sorga. Wow, kita bersyukur. Inilah perpisahan yang mencengangkan. Inilah perpisahan yang dahsyat. Saudara, yang kedua, mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dikatakan sebagai perpisahan yang mencengangkan? Karena Yesus Tuhan kita sudah memastikan bahwa murid-muridnya mengalami yang namanya kelahiran kembali atau lahir baru. Sungguh-sungguh percaya, tidak lagi ada keraguan bahwa Yesus Tuhan yang sudah mati untuk menyelamatkan mereka, bahkan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Dan ketika murid-muridnya sungguh-sungguh percaya melalui apa? Makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, dia perlu menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Secara khusus kepada murid-murid intinya. Selama 40 hari. Sesudah dia bangkit dari kematian. Sebelum dia naik ke sorga. Supaya murid-muridnya sungguh-sungguh percaya. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang sejati. Tuhan yang hidup. Yang sudah menang atas maut. Itulah arti kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sejati. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan firman Tuhan. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, saya lebih suka ketika Tuhan mengembusi mereka, itu bukan dengan tapi dengan ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, dia mengembusi manusia pertama yang dibentuknya dari tanah itu dengan rohnya. Saudara, ini berbicara, kalau dalam bahasa Ibrani, itu adalah abjad kelima. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Ya, He itu adalah simbol dari kasih karunia. Tuhan memberikan atau menganugerahkan kasih karunia-Nya ketika dia mengembusi rohnya ke dalam manusia pertama yang dibentuk dari tanah. Dan tidak cukup di situ. Di dalam Yohanes 20 ayat 22, Yesus juga memberikan kasih karunia-Nya dengan mengembusi murid-muridnya. Terimalah apa? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berdiam di murid-muridnya, di dalam hidup mereka, disitulah peristiwa kelahiran baru terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya bersyukur sekali bahwa kita memiliki pribadi yang luar biasa, ajaib mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memiliki dua kodrat, ilahi dan insani. Yesus, dia adalah Allah yang insani.
Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang paling lemah dan hina sekalipun. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita peringati pada saat Natal. Itulah juga yang kita peringati pada saat Jumat Agung. Kodrat yang pertama dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang insani. Firman Allah yang turun menjadi manusia. Dia merasakan betul apa yang kita rasakan. Dan pada akhirnya dia rela mati bagi kita. Proses itu, sebutan itu, Allah yang insani itu terjadi pada dua momen, yaitu pada saat Natal dan juga Jumat Agung. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tuhan Yesus juga punya kodrat yang kedua. Kodrat insani. Ya, tadi yang pertama Allah yang insani, yang kedua kodrat ilahi, yaitu adalah manusia ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang ilahi, karena Yesus Kristus adalah sang damai. Dia memperdamaikan Allah Bapa yang Maha Kudus dengan umat manusia yang berdosa. Yesus Kristus adalah pengantara yang sempurna. Ya, dia sudah menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Dan kemudian dia harus bangkit dan naik ke sorga untuk kembali kepada Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ini berbicara kodrat Tuhan Yesus yang kedua, yaitu manusia yang ilahi. Dari Allah yang insani, turun ke dalam dunia dan rela mati bagi kita. Tapi dia juga adalah manusia yang ilahi. Dia bangkit dari kematian dan dia kembali kepada Bapa, naik ke sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus pengantara yang sempurna antara Allah Bapa dan juga manusia yang berdosa. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, manusia dari belenggu dosa. Dan kemudian mengangkat serta mempermuliakan kita lewat kebangkitannya dan juga lewat kenaikannya ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat dalam dimensi yang mulia, dimensi yang baru, yang berbeda dari dunia ini. Dimensi sorgawi. Amin. Rumah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya, kenaikan Yesus ke sorga dikatakan perpisahan yang mencengangkan. Yang ketiga, kenapa dikatakan mencengangkan? Karena ada pesan khusus, pesan yang luar biasa, sekaligus ada pemenuhan dari janji-janji Tuhan di balik pesan itu. Apa pesan khusus itu? Saudara, banyak orang berkata bahwa pesan khusus itu ada di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ya, betul. Kita semua sudah hafal, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman." Saudara, Yesus yang memiliki dua kodrat ini yang manunggal di dalam dirinya, kodrat ilahi dan juga kodrat insani ini, ya, Allah yang insani dan juga sekaligus manusia yang ilahi ini, kemudian kembali kepada Bapa, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dipermuliakan di sana. Dia memiliki pesan khusus sebelum naik ke sorga, dan pesan itu saya mau lebih fokus justru pesan sebelum amanat agung, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa itu pesan khusus yang lain itu sebelum pesan amanat agung itu? Saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 12, ya. Kita naik sedikit dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Amin. Kemudian ayat berikutnya, ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun.
yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan sabat jauhnya ini kurang lebih 900 meter, ya. Artinya karena memang peristiwa Yesus mengumpulkan murid-muridnya di atas Bukit Zaitun itu adalah terjadi di hari Sabat, sehingga bagi orang Yahudi itu tidak boleh berjalan lebih dari 1 mil ketika hari Sabat. Makanya sudah diatur sedemikian rupa jarak dari Yerusalem, khususnya tempat di mana Yesus dan murid-muridnya suka berkumpul, dengan Bukit Zaitun, itu seperjalanan Sabat jauhnya, tidak lebih dari 1 mil, kurang lebih 900 meter. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sungguh luar biasa. Pesan itu adalah jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Amin. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, yang lebih dari sekitar 500 orang itu sebelum dia naik ke sorga di atas Bukit Zaitun. Yesus berkata bahwa jangan tinggalkan persekutuan yang sudah terjalin selama ini antara aku dan engkau, aku dan kalian semua. Khususnya di kota Yerusalem. Kita suka berkumpul di upper room, di ruang atas. Supaya apa? Kamu bisa menerima janji Bapa. Kamu sekalian bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu tidak hanya sekedar menerima Roh Kudus. Ketika tadi Yesus mengembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Kamu tidak hanya sekedar mengalami kelahiran kembali atau lahir baru, tapi kamu bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadikan kamu lebih berhikmat, menjadikan kamu berani memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjangkau banyak jiwa, lebih diberkati untuk semakin lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, disertai secara khusus, diperlengkapi secara spesial istimewa untuk bisa melayani dengan kasih Kristus dan juga dengan kuasa adikodrati dari Roh Kudus. Wow, luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui 2 kodrat yang manunggal di dalam Yesus Kristus. Kodrat yang insani dan juga kodrat yang ilahi. Allah yang insani dan manusia yang ilahi itu. Maka kita semua, termasuk Bapak Ibu yang menyaksikan secara online di rumah, murid-murid Kristus. Amin, kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah kumpulan orang percaya, jemaat GKRI Keluarga Cemerlang. Itu punya akses atau pintu masuk langsung menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa. Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan. Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita manfaatkan ini. Mari kita manfaatkan status kita yang luar biasa sebagai anak-anak Bapa Surgawi. Wow, ini dahsyat luar biasa. Kita punya tiket VVIP. Kita saat ini sungguh-sungguh berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kalau dulu kita berharga, sekalipun kita masih berdosa. Makanya Tuhan rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Dan kemudian menyelamatkan kita, mengangkat dan mempermuliakan kita. Memberikan janji-janjinya yang dahsyat kepada kita. Tetapi kita sekarang yang sudah percaya kepadanya tidak hanya berharga tapi mulia. Mari manfaatkan status kita sebagai anak-anak Bapa yang begitu berharga dan mulia sebagai pewaris kerajaan sorga untuk menggunakan tiket VVIP. Very, very important person. Kita adalah orang yang berharga dan mulia untuk menghampiri langsung tahta kasih karunia Bapa, saudara. Wow. Kita setiap saat, setiap waktu bisa datang sebagai seorang anak kepada Bapa tanpa lagi ada penghalang,
tanpa ada lagi yang merintangi. Kita bersyukur kalau di awal Juni sebentar tahun 2021 ini sudah akan diadakan pertemuan atau ibadah fisik di hari Minggu. Dan saya percaya kita akan dengan penuh antusias untuk datang, untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam pertemuan atau ibadah fisik. Yang tentu juga akan diikuti pertemuan atau ibadah fisik lainnya selain ibadah Minggu. Yaitu ada mungkin ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, ibadah pemuda dan remaja dan juga yang lain-lain. Dan saya juga percaya ibadah persiapan pelayanan Minggu yang selama ini diadakan setiap hari Sabtu juga yang sudah berjalan ini akan semakin lebih indah. Amin. Mari kita akan menikmati pertemuan atau ibadah fisik ini tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita sebagai tubuh Kristus, kumpulan orang percaya, anak-anaknya yang begitu berharga dan mulia di hadapannya, terus haus bersekutu dengan saudara seiman dalam satu tubuh Kristus, maka kita akan semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan juga memiliki hikmat, keberanian untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar baik itu, menjangkau banyak jiwa, lebih diberkati untuk bisa juga lebih menjadi berkat bagi banyak orang, disertai secara khusus, dilengkapi secara spesial atau istimewa untuk bisa melayani dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa adikodrati dari Roh Kudus. Dan saatnya tiba nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan menyambutnya dalam kemuliaan. Karena malaikat yang sebagaimana firman Tuhan kita baca sudah mengingatkan bahwa kelak Yesus datang sebagai hakim. Dia datang persis sebagaimana dia sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Biarlah firman Tuhan ini memberkati. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berlangsungnya ibadah Minggu pagi hari ini, 16 Mei 2021, sekaligus memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Meskipun saat ini jemaat Tuhan GKRI Keluarga Cemerlang masih beribadah secara daring atau online akibat situasi pandemi, tapi semua itu tidak sedikit pun mengurangi antusiasme dan sukacita kami untuk semakin menghayati dan menyelami kasih Tuhan yang terindah, sempurna, ajaib, mulia, dan tiada tara. Biarlah potensi kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami ini, anak-anak-Mu, dapat terus bertumbuh kembang secara maksimal dengan kami sepenuhnya bergantung pada kekuatan firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh lawatan dan jamahan Roh-Mu lewat pujian yang dilantunkan, doa yang dipanjatkan, kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja Tuhan di dunia ini, secara khusus di Indonesia, supaya menjalani sepanjang tahun 2021 ini tetap memiliki sikap hati yang bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, serta terus menyadari dan memahami panggilan gereja sebagai garam dan terang dunia, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai duta-duta besar kerajaan sorga. Kami percaya Engkau pasti juga akan menolong dan memberkati rencana dimulainya ibadah fisik GKRI Keluarga Cemerlang di awal Juni tahun 2021 ini. Tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kami berdoa juga buat negeri kami tercinta Indonesia, supaya melalui pandemi ini justru makin banyak yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga akan lebih banyak lagi lutut yang akan bertelut dan lidah yang akan mengaku bahwa memang Engkau Yesus benar-benar Sang Juru Selamat sejati dan Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk terus berlangsungnya pemberian vaksin oleh pemerintah. Baik itu vaksin Sinovac maupun sekarang adalah vaksin AstraZeneca dan berikutnya menyusul vaksin khusus buat anak-anak. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati proses dari penyaluran dan pemberian vaksin supaya bisa diterima merata di seluruh negeri dan berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Inilah doa kami yang sederhana dan tidak sempurna ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penjamin masa depan kami hingga kekekalan. Haleluya.
Amin. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Sang Mempelai Pria, Kepala Gereja yang sejati dan Gembala Agung yang begitu baik dan setia menuntun dan mengawal kita di sepanjang tahun 2021 ini hingga kesudahan zaman. Angkatlah kedua belah tanganmu dan biarlah melalui tangan hambanya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang perkasa dan pemurah yang memberkati kita secara khusus. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, kelak kita semua akan berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan kekal. Kita semua yang percaya, menerima dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Selamat memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.